Bismillahirrahmanirrahim. A few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan perkuliahan kita terkait dengan aplikasi komputer manajemen 2. Pada kesempatan ini kita masuk kepada materi pengelolaan modul account, yang mana sebelumnya kita sudah sedikit mengenal apa itu sebenarnya MyApp Accounting. Untuk kesempatan ini kita bahas salah satu dari fitur atau menu yang ada di MyApp Accounting, yaitu pengelolaan modul account. Modul account itu adalah suatu fasilitas yang disediakan dari MyApp Accounting untuk membuat atau mengganti nama akun dan mengubah nama akun yang sudah disediakan oleh program MyApp Accounting. Jika kita flashback ke belakang, sebelumnya Anda sudah mempelajari di pengantar akuntansi, yaitu akun. Jadi yang akan kita catat atau kita masukkan ke dalam modul account ini adalah akun. Apa itu akun? Akun merupakan media akuntansi untuk mencatat transaksi keuangan yang mengakibatkan terjadinya perubahan aktiva, utang, modal, pendapatan, dan beban. Dalam pencatatan itu, akun akan digolongkan berdasarkan transaksi-transaksi yang sejenis. Jadi akun-akun contohnya seperti kas, piutang, persediaan, kemudian tanah, bangunan, dan lain-lain itu kita masukkan ke dalam modul account yang ada di MyApp Accounting. Nah, sebenarnya di dalam MyApp Accounting itu sudah disediakan nama akun-akun. Namun terkadang nama-nama akun tersebut tidak sesuai dengan yang kita butuhkan. Oleh sebab itu, MyApp Accounting memberikan kita kesempatan untuk mengganti nama akun. Dan lalu bagaimana cara kita mengganti nama-nama akun tersebut? Oleh sebab itu, mari kita manfaatkan sebuah fitur utama dari modul account yang disebut dengan account list. Ada sebuah soal yang akan coba kita selesaikan. Soal ini bisa Anda lihat sendiri. Nanti bisa Anda juga download di deskripsi ya, di deskripsi dari video ini. Di sini dikatakan bahwa kita harus membuat informasi perusahaan ini. Yang ini adalah informasi perusahaan. Nama perusahaannya adalah PT nama lengkap. Jadi Anda nanti buat nama PT-nya adalah PT nama sendiri. Misalnya PT Emil Salim. Jadi bukan PT nama lengkap nanti Anda inputkan di dalam MyApp Accounting, tapi PT nama Anda sendiri. Kemudian ini nomor perusahaan, kode posnya, alamat, nomor telepon, fax, dan email. Untuk periodenya adalah 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, yaitu. Sementara yang di bawah ini adalah nomor akun dan nama akun yang nantinya akan kita inputkan ke MyApp Accounting, tepatnya di fitur account list. Ya, jadi nama-nama inilah yang akan kita inputkan di menu account list. Kita coba masuk dulu ke MyApp Accounting. Pertama kita klik create, kemudian klik next. Setelah itu kita masukkan informasi perusahaan sebagaimana yang ada di soal. Informasinya yang ini. Jadi untuk bagian serial number cukup dikosongkan saja. Kita cuma mengisi yang Oke, baik, sudah kita isikan informasi perusahaannya. Yang pertama adalah nama perusahaan. Jadi nanti Anda buatnya nama Anda ya, bukan nama lengkap di sini. Jadi jangan dibuat namanya company name ini PT nama lengkap, bukan, tapi gunakan nama PT titik nama Anda sendiri. Kemudian ini nomor perusahaan, ini kode pos, ini alamat perusahaan, ini telepon perusahaan, ini faxnya perusahaan, dan ini alamat emailnya perusahaan. Jika sudah kita isi semua, kita lengkapi data informasi perusahaannya,
serial numbernya cukup dikosongkan saja. Kita lanjut dengan mengklik next. Selanjutnya kita masuk ke periode akuntansi. Nah, periode akuntansi ini disebutkan di dalam soal. Periode akuntansi yang digunakan adalah 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 atau 1 tahun. Jadi kita buatkan di current financial year-nya ini adalah 2019. Kemudian last month-nya ini, bulan terakhirnya ini adalah bulan Desember, dan conversion month adalah bulan awal. Jadi awalnya adalah Januari, terakhirnya adalah Desember. Jangan terbalik, bukan Januari di atas, Desember di bawah, tapi Januari di bawah, Desembernya di atas. Last terakhir, conversion month-nya Januari di awal. Sementara number of accounting periodenya tetap 12 bulan. Kalau sudah, pastikan ini benar-benar tepat ya, sesuai dengan yang diminta di soal. Karena kalau seandainya salah, Ananda tidak bisa mengeditnya kembali. Kalau sudah, kita klik next. Nah, di sini disebutkan tolong konfirmasi terlebih dahulu terkait dengan periode akuntansi. Karena saking pentingnya, Anda diminta untuk memastikan bahwa periode akuntansi yang Anda buat itu benar. Kalau sudah benar, baru kita lanjutkan dengan mengklik next. Selanjutnya kita masuk ke dalam build your account list atau menentukan cara pembuatan akun. Kita pilih yang nomor 3. Kenapa? Karena yang nomor 3 ini adalah I would like to build my own. Artinya adalah Ananda akan membuat akun itu berdasarkan sesuai dengan keinginan atau kebutuhan Ananda sendiri. Namun jika Ananda pilih yang pertama, ini Ananda buat nama-nama akun sesuai dengan yang ada di My Accounting saja, jadi tidak bisa mengganti nama-namanya. Kalau yang nomor 2, kita mengimpornya dari file yang sebelumnya sudah ada. Jadi yang nomor 3 lah yang paling tepat untuk kita gunakan sebagai membuat nama akun yang baru. Kalau sudah kita pilih nomor 3, kita lanjutkan dengan mengklik next. Kemudian kita tentukan tempat penyimpanan file kita. Jadi kalau sebelum Ananda masuk atau melanjutkannya, Ananda simpan terlebih dahulu file yang akan kita gunakan dengan cara mengklik change. Ya, kemudian tentukan penyimpanannya di mana, yang bisa kita ingat. Kalau sudah, kita klik save dan kita klik next. Kemudian pilih command center. Baik, inilah tampilan utama dari program My Accounting. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat nama-nama akun yang diminta oleh soal, yaitu kas, piutang, persediaan, hutang sampai dengan biaya listrik dan telepon. Kita masukkan sesuai dengan kategorinya masing-masing. Jadi harus memasukkan nama-nama akun ini tidak sembarangan, harus sesuai dengan kategori masing-masing. Yang pertama adalah aset. Aset itu adalah aktiva, harta, modal perusahaan seperti uang di kas, di bank, komputer, tanah, dan lain-lain. Jadi aset itu adalah kas, piutang, persediaan, itu masuk ke dalam kategori aset. Jadi sesuatu yang dimiliki oleh perusahaan itu masuk ke dalam aset. Kemudian ada liability, kewajiban yang harus dibayarkan. Equity adalah modal. Kemudian selanjutnya adalah income, pendapatan, cost of sale, harga pokok penjualan. Expense adalah beban-beban, dan other income, pendapatan lain, serta expense, other expense adalah beban lainnya. Kita masukkan dengan cara mengklik account list. Kemudian kita pilih aset terlebih dahulu. Sebagaimana saya sebutkan tadi, aset itu adalah sesuatu yang dimiliki oleh perusahaan. Oh ya, sebelumnya agar Ananda tidak kesulitan atau bingung mengkategorikan mana yang aset, mana yang liability, mana yang equity, mari kita kategorikan terlebih dahulu nama-nama akun ini berdasarkan kategorinya. Kas, piutang, persediaan, hutang, modal, pendapatan sampai dengan biaya listrik, ini kita tentukan dulu kategorinya masing-masing.
aset itu adalah sesuatu yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, berarti kira-kira yang mana masuk dalam aset? Yang pertama adalah kas. Kas ini adalah aset. Kemudian yang kedua adalah piutang. Piutang ini kan yang kita miliki juga atau yang perusahaan miliki juga. Oleh sebab itu piutang ini masuk juga ke dalam aset. Kemudian persediaan. Persediaan ini juga sesuatu yang kita punya juga, maka kita masukkan sebagai aset. Berarti yang aset itu ada 3, kas, piutang, dan persediaan. Kita masukkan ke dalam aset. Klik aset, kemudian klik new. Baik, kita buat dulu akun yang pertama, yaitu kas. Kas itu nomor akunnya adalah 1/1001. 1 stripnya sudah ada, berarti kita tinggal menambahkan 1001, kemudian kita enter. Kita masukkan namanya adalah kas. Oke, kemudian saldonya 300 juta. Kita masukkan di opening balance 300 juta. Ya, 300 juta rupiah. Kemudian yang terakhir adalah kita ganti account type-nya. Untuk khusus untuk kas ini kita perlu kita ganti dengan bank. Jadi khusus kas ya, ini wajib kita ganti dengan bank. Kalau sudah, kita klik masih dalam aset, tidak perlu di-okekan dulu. Kita klik new 1002 sekarang 1002 kita enter. Kita masukkan namanya tadi sudah kita kategorikan piutang ya. Saldonya adalah 150 juta. Oke, 150 juta. Account type-nya kita kembalikan ke order aset lagi. Nah, jadi khusus yang kas saja tadi, yang bank. Order aset 1002, piutang 150 juta. Kemudian kita klik new lagi. Yang ketiga 1003, yaitu persediaan. Persediaan. Nah, kita lihat saldonya berapa. Saldonya kosong, berarti kita biarkan saja 0 ya. Kalau sudah, kita klik OK. Baik, bisa Anda lihat di sini bahwa 3 akun yang kita inputkan berdasarkan kategorinya sebagai aset, yaitu kas, piutang, dan persediaan sudah masuk ke dalam kategori aset. Sekarang selanjutnya kita buat akun dengan kategori liability. Apa itu liability? Sebagaimana tadi, liability itu adalah sesuatu kewajiban yang harus dibayarkan perusahaan. Nah, di antara akun-akun yang ada di soal ini, yang mana kira-kira masuk dalam kewajiban? Tentunya adalah akun hutang. Hanya akun hutang yang masuk ke dalam kategori liability. Kita masukkan hutang, klik liability, kemudian klik new. Setelah itu kita masukkan nomor akunnya, itu 2/1001. 2 stripnya sudah ada, kita tinggal melanjutkan 1001, kemudian enter. Namanya adalah hutang. Kemudian ada opening balance-nya, saldonya sebanyak 50 juta. 50 juta. Kita masukkan 50 juta ya. Kurang nolnya 50 juta. Oke. Account type-nya tidak perlu diganti, biarkan saja order liability. Kalau sudah, kita klik OK ya. Selanjutnya kita masuk ke kategori equity. Equity itu adalah modal. Ini sudah jelas sekali. Equity itu modal, berarti akunnya hanyalah modal ya. Kita masukkan modal tersebut ke dalam equity, klik equity, kemudian klik new. Kemudian nomor akunnya kembali 1001, 3 strip 1001, kemudian enter. Ambil ketikkan modal. Opening balance-nya 0, biarkan saja, kemudian kita klik OK. Selanjutnya adalah income. Income itu adalah pendapatan ya. Berarti yang ini 4 strip 1001, kita klik income, kita klik new. Kemudian 1001, 4 strip 1001, masukkan pendapatan. Kita klik OK. Selanjutnya ada HP penjualan.
HP penjualan itu masuk ke dalam cost of sales. Sebagaimana di slide kita, cost of sales itu adalah harga pokok penjualan. Berarti harga pokok penjualan itu masuk di dalam cost of sales. Klik new, kemudian 1001, akun type-nya biarkan saja. Kita buat harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan. Opening balance-nya 0 ya. Kita sudah masukkan aset, liability, hutang. Nah, ini yang lain ini adalah akun-akun yang sudah ada di program Mayop. Nah, ini kita buat sendiri. Equity, modal, income, pendapatan, cost of sales, HP penjualan. Nah, berarti semua akun sudah masuk sampai dengan HP penjualan, tinggal biaya-biaya atau beban. Nah, biaya-biaya atau beban ini masuk ke kategori expense. Nanti kita klik expense, klik new. Ingat ada dua biaya beban kita, yaitu biaya gaji. Kita buatkan dulu 1001 biaya gaji di sini, biaya gaji ya. Biaya gaji, opening balance-nya 0 saja dulu. Kemudian karena masih ada satu lagi, kita tidak mengklik OK dulu, kita klik new karena masih dalam tempat yang sama di expense. Baik, yang selanjutnya yang kedua adalah 1002 biaya listrik dan telepon. Biaya listrik dan telepon ya. Biaya listrik dan telepon. Opening balance-nya masih sama, yaitu 0. Kalau sudah tidak ada lagi, kita klik OK. Sudah lengkap semuanya, biaya listrik, air, dan telepon. Artinya semua akun yang ada di soal ini sudah kita inputkan sesuai dengan kategorinya masing-masing. Selanjutnya adalah kita diminta untuk mencet. Caranya adalah pertama kita klik report terlebih dahulu, kemudian ambil account ya, ambil account. Setelah itu ambil standar balance sheet, kemudian klik display. Nah, ini dia neraca saldo kita dengan total saldo akhirnya adalah 400 juta rupiah. Baik, selanjutnya untuk tugas Ananda kerjakan soal sama seperti yang sudah saya jelaskan di video ini ya. Tapi sebelumnya ini di close dulu. Cara meng-close-nya pojok kanan atas sekali, close, kemudian klik no. Nah, jadi langsung saja close, kemudian klik no. Atau quit no report boleh juga nanti. No saja ya. Setelah itu Anda kerjakan, kemudian buatkan folder Mayop nih, contoh foldernya Mayop 18 nomor BP ya, Mayop underscore nomor BP, kemudian filenya ini nama PT kita, filenya harusnya Ananda tadi di awal sudah menyimpannya di folder, taruh di sini. Filenya ada di dalam folder, kemudian diekstrak dijadikan RAR, zip boleh juga. Ini dikirim ke Google Drive ya, diupload ke Google Drive, kemudian linknya diupload ke tugas kita. Nah, jadi linknya ini yang dibagikan, pastikan linknya bisa diakses semua orang agar file Anda bisa saya nilai nantinya. Demikian video dari saya. Untuk lebih jelasnya ataupun ada yang tidak paham, boleh langsung ditanyakan via pribadi nanti kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.